Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Keadaan di Pulau Elbaf sudah semakin kacau. Banyak monster-monster mimpi yang baru bermunculan. Walaupun mereka tidak terlalu kuat, namun dapat membuat para raksasa kelelahan dan kehabisan tenaga. Nah, di chapter sebelumnya Gunko sudah meminta Brook untuk menjadi budak musiknya. Hal itu karena Gunko sangat menyukai musik buatan Brook. Namun tentu Brook menolaknya karena dia sudah bersumpah setia kepada Luffy. Melanjutkan cerita di chapter 1148 mendatang, kita bisa mendapatkan flashback yang memperlihatkan keadaan Brook saat menjadi manusia. Ketika itu Brook kenal dengan sosok wanita yang mirip seperti Gunko. Hal itulah yang membuat Brook terkejut karena melihat Gunko ada di Elbaf ini. Ya, harusnya wanita mirip Gunko yang ditemui Brook di masa lalu sudah jadi sangat tua karena usia Brook juga sudah tua banget. Nah, hal ini menguatkan dugaan jika Gunko itu bukanlah manusia biasa, melainkan manusia buatan yang mendapatkan kekuatan dari Im Sama. Oke, kembali ke masa sekarang. Kita bisa melihat Pak Guru Kiba mulai sadar setelah sebelumnya dijatuhkan oleh Killingham. Kepala sekolah Walrus itu tampak kecewa dengan sikap Enji yang terlihat sangat menguntungkan bagi para ksatria dewa. Ya, jika diperhatikan sikap Enji ini benar-benar aneh. Keanehan pertama terlihat ketika dia membocorkan mengenai adanya buku-buku Ohara di perpustakaan Elbaf. Sebelumnya, para ksatria dewa tidak tahu jika ada buku-buku Ohara yang terselamatkan dan dibawa ke pulau raksasa ini. Mereka hanya ingin menghancurkan perpustakaan karena tidak mau para raksasa yang merupakan ras petarung malah terlena dengan ilmu pengetahuan. Hal itu bisa membuat kemampuan bertarung para raksasa Elbaf jadi menurun. Nah, karena mulut embernya si Enji ini, para ksatria dewa dan pemerintah dunia jadi tahu bahwa ada buku-buku Ohara di Pulau Elbaf. Lalu hal kedua yang dilakukan Enji adalah mematuhi ksatria dewa untuk menyebutkan nama anak-anak yang sudah mereka culik dengan mudah. Ya, di sini Enji tidak ada usaha untuk melawan atau setidaknya menolak. Jika Enji menolak, maka paling tidak rencana para ksatria dewa itu akan terhambat. Kemudian yang ketiga, sebelum kekacauan terjadi, tentu kita masih ingat bahwa Enji lah yang membuat anak-anak membayangkan ketakutan terbesar mereka. Hingga akhirnya wujud ketakutan itu dapat dimanfaatkan oleh para ksatria dewa untuk memunculkan monster-monster mimpi. Ya, terlepas dari ketiga hal itu, di sini kita belum mendapatkan konfirmasi sih apakah si Enji ini benar-benar pengkhianat ataukah bukan. Oke, lanjut, kita bisa menuju dunia bawah Elbaf. Di sini Luffy dan yang lainnya bisa saja mendengar siaran yang dilakukan oleh Sommers. Mereka pun jadi tahu mengenai kekacauan yang sedang terjadi di dunia matahari Elbaf. Luffy dan Loki yang tadinya berperut besar kini sudah kembali normal. Energi Luffy sudah terisi penuh dan Loki pun terlihat jauh lebih baik. Di sini Loki kembali meminta agar Borgonya dilepaskan. Dia pun berjanji akan membantu melawan para ksatria dewa. Karena mereka juga sudah membuat Loki marah dengan menyerangnya, bahkan membuat Pangeran Elbaf itu terluka parah. Luffy yang semakin akrab dengan Loki terlihat percaya dan sudah yakin untuk membebaskan Loki secara penuh. Luffy pun berjanji kepada Hajrudin bahwa dia akan bertanggung jawab jika Loki sampai membuat kekacauan setelah dibebaskan. Nah, di sini Hajrudin tampak mulai tenang. Dia pun terlihat masih memikirkan ucapan Loki yang menyatakan bahwa saudaranya itu tidak punya keinginan untuk menghabisi ayah mereka. Akhirnya Hajrudin setuju untuk membebaskan Loki. Nah, setelah dibebaskan, Loki tampak senang. Dia pun meluapkan amarah dan kekuatannya pada satu teriakan yang sangat kuat. Kemudian Loki bisa menunjukkan wujud perubahan mythical Swan-nya yang dia dapatkan dari buah legendaris milik bangsa Elbaf. Kemampuan mythical Swan yang dimiliki Loki ini kemungkinan besar bertipe api, karena api dan petir adalah kelemahan Elbaf. Kita sudah melihat bahwa Loki bisa menggunakan petir menggunakan Palu Ragnir.
Jadi tentu masuk akal jika raksasa yang memiliki kekuatan petir dan api seperti Loki lah yang nantinya akan memimpin bangsa Elbaf. Oke, selanjutnya setelah melihat keadaan dunia bawah, kita bisa langsung menuju ke dunia tertinggi di Pulau Elbaf, yaitu dunia surga. Para bangsawan di dunia surga ini juga merasa terganggu dengan ulah para ksatria dewa. Mereka pun tentunya tidak mau tunduk pada pemerintah dunia. Salah satu bangsawan menyarankan agar segera melakukan serangan besar-besaran kepada para ksatria dewa, mengingat jumlah mereka yang hanya 3 orang saja. Namun bangsawan lain mengingatkan bahwa para ksatria dewa itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Mau dilukai seperti apapun, mereka akan pulih kembali seperti semula. Akhirnya setelah melakukan diskusi, para bangsawan mengutus pasukan elit dari dunia surga. Tugas mereka adalah menangkap para ksatria dewa menggunakan senjata batu laut. Ya, Elbaf memiliki materi batu laut yang banyak. Hal itu terbukti dengan bisa dibuatnya rantai super besar yang dapat mengikat raksasa besar seperti Loki. Oke, lanjut, kita bisa kembali ke lokasi pertarungan utama. Di sini Robin terlihat akan bertarung melawan Gunko agar teman-temannya bisa bebas. Dari awal pertarungan, Robin terlihat sudah serius. Dia pun bisa menunjukkan wujud monster iblis raksasa seperti yang pernah muncul di negeri Wano. Melihat wujud monster iblis raksasa di hadapannya, Gunko tidak tinggal diam. Dia bisa membesarkan sepatunya agar sejajar dengan monster Robin. Kemampuan itu pernah diperlihatkan Gunko saat menghajar Loki. Pertarungan pun akan jadi semakin memanas. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1148 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!